Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab, yaitu dari kitab Filemon dengan judul Hubungan Paulus, Filemon, dan Onesimus. Jadi, kalau menurut di Alkitab, ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus, ke-13 kitab yang telah ditulis oleh Rasul Paulus. Memang ada sebagian orang menganggap bahwa kitab Ibrani penulisnya adalah Rasul Paulus, tapi di dalam surat Ibrani pun tidak dijelaskan siapa penulis dari kitab tersebut kalau menurut yang saya baca. Jadi hari ini kita akan belajar dari kitab Filemon yang merupakan seri terakhir dari seri kitab Rasul Paulus. Bahan bacaan kita terambil dari Filemon ayat 10 sampai 17. Ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Ayat 13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi dalam perikop bacaan di Filemon ini, yang hanya ada satu pasal, ada 3 orang yang terlibat di dalam surat ini. Mari kita lihat apa saja yang ditampilkan dari ketiga tokoh ini. Yang pertama adalah Filemon. Filemon itu adalah tuan dari Onesimus yang merupakan sahabat Paulus. Filemon telah dijahati oleh Onesimus di masa yang lalu. Yang kedua adalah Onesimus, adalah seorang hamba yang telah berbuat jahat kepada tuannya dan lari dari tuannya itu. Namun akhirnya dia juga masuk penjara dan bertemu dengan Paulus. Dan ayat ketiga adalah Paulus sendiri yang sudah dipenjara bertemu dengan Onesimus. Dan karena pertemuan itu, Onesimus bertobat dan menjadi rekan yang berguna untuk Paulus. Apa yang dituliskan Paulus adalah meminta Filemon untuk memberikan pengampunan kepada Onesimus dan mau menerima Onesimus sebagai saudara kekasih. Berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami peristiwa seperti ini, sudah berbuat baik kepada orang lain, malah dikhianati, dan saat ini sahabat kita meminta kita untuk memaafkan dan menerima mereka kembali, orang yang telah berbuat jahat pada kita. Sanggupkah kita? Pertanyaan ini hanya bisa saudara-saudara yang jawab tentunya. Namun, satu hal yang saya mau tekankan, seperti yang Tuhan Yesus menekankan untuk kita harus mengampuni orang lain 70 kali 7 kali, artinya seterusnya mengampuni dan mengampuni, maka pengajaran Paulus juga sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi saran saya adalah bila kita menerima suatu pengajaran, maka selidikilah pengajaran tersebut dan dibandingkan dengan apa kata Alkitab. Jika Alkitab tidak pernah menyebutkan tentang pengajaran tersebut, ya jangan didengarkan ya guys. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.